hari ini Gospel for the Unnoticed ini adalah judul yang saya ambil karena menurut saya ini adalah kalimat yang cocok bagi seorang kepala penjara waktu itu. So, sebenarnya kisah ini berangkat dari cerita di mana Paulus ini datang dari Paulus ini mengusir roh tenung. Ya, tenung. Jadi kalau kalian baca di atasnya ayat 19 itu ada cerita tentang wanita-wanita tukang tenung. Ada wanita-wanita tukang tenung dan Paulus ini mengusir roh tenung dari seorang wanita. Gitu. Dari seorang wanita. Nah, first of all, biar lebih familiar. Arti dari tenung itu magician, guys. Bukan pesulap, bukan. Bukan Deddy Corbuzier, bukan. Tapi lebih ke arah dia bisa meramal, dia bisa membaca sesuatu. Istilahnya kita sekarang adalah orang pintar. Pilih 01, bukan. Beda ya, bukan. Maksudnya beda. Maksudnya dia orang pintar. Dia itu orang pintar, orang yang ditanyain tentang kira-kira ke depan nih saham bakalan naik atau enggak nih. Nah, semacam kayak gitu. Nah, tapi ini bukan secara sainsnya, tetapi ini lebih ke arah rohnya. Nah, maka dari itu kalau kita udah tahu ini adalah hal-hal berbau dengan magic dan lain sebagainya. Jadi ini ceritanya lucu banget menurut saya kalau kalian baca. Saya ceritain latar belakangnya aja. Jadi Paulus dan Silas ketika dia sampai ke Filipi, ada seorang wanita yang ngikutin mereka dari belakang. Nah, wanita tukang tenung ini, wanita peramal ini. Dia ngikutin Paulus dari belakang itu sambil teriak-teriak. Inilah utusan Allah Maha Tinggi. Mereka akan memberitahu kalian jalan keselamatan. Nah, Paulus kesel. Dugaan saya, wanita ini bukan cuma sekali ngomong gitu ke Paulus. Kayaknya dia mungkin sekali dua kali kayaknya Paulus oke lah ya. Tapi kalau berkali-kali, kayaknya Paulus ini annoying sih. Akhirnya dia ngerasa emosi, kalian bisa baca tuh. Paulus mendamprat dia, Paulus menengking wanita ini. Dan karena ditengking, akhirnya roh ini pergi dari wanita ini. Roh tenung ini pergi. Jadi Paulus, hal pertama yang dilakukan Paulus ketika di Filipi apa? Membuat orang jobless. Dia tidak punya kerjaan lagi nih tukang tenungnya kan. Nah, Paulus dan Silas mengusir roh jahat itu. Dan kemudian, mungkin kita mikir. Bukannya enak dipromosiin gitu kan. Itu kan marketing gratis gitu kan. Tapi sepertinya tidak untuk zaman itu. Sebenarnya tidak bagi zaman itu. Jadi kalau semisal takutnya ketika wanita itu terus menerus seperti itu. Takutnya itu akan menimbulkan justru gospel, justru Injil tidak tersebar dengan baik. Karena orang-orang udah antipati duluan. Ya kan? Jadi gak bisa jalin hubungan dulu, gak bisa temenan dulu. Bayangin kalau semisal nih tiba-tiba Hiskia, ya kan? Terus di belakangnya ada Niko. Niko ini waktu masuk ke Fit Hub, Niko teriak-teriak, pendeta bro. Apakah orang akan seneng langsung deket ke Hiskia? Tentu tidak. Pasti tidak akan nyaman mereka. Mereka tidak bisa terbuka. Benar? Mereka tidak bisa terbuka, mereka gak bisa guyonan sing aneh-aneh. Ya kan? Gak bisa cerita tentang, cewek cakep. Gak bisa gitu. Chandra juga gak bisa seterbuka itu. Gak bisa gitu. Makanya di saat itu kenapa wanita ini tertengking sama Paulus. Pada dasarnya, ini masih asumsi saya. Tapi ini bukan asumsi, ini hipotesa saya. Ketika saya membaca ini, saya merenungkan, saya menemukan bahwa ketika ini diusir, pada akhirnya inilah yang menjadi sebab musabab ayat 19 sampai 34 tadi. Sehingga akhirnya Paulus dan Silas harus berhubungan dengan pengusaha-pengusaha dalam tanda kutip di masa itu. Duh, apa hubungannya tukang tenung dan pengusaha? Nah ini masalahnya. Pengusaha-pengusaha itu disebut tuan-tuan perempuan itu di ayat 19 tadi. Tuan-tuan perempuan itu adalah pribadi-pribadi yang mengambil untung dari kehadiran peramal ini masalahnya. Saya nggak tahu dulu di ramalnya seperti apa, saya percaya belum ada saham kala itu. Belum ada harga emas juga belum ada mungkin. Mungkin forex juga belum ada. Yang pasti dengan sembuhnya wanita ini karena roh tenungnya lemas.
Lemas, lenyap, lemas, lenyap. Ternyata yang diuntungkan di kejadian ini, itu bukan hanya Paulus yang ngerasa akhirnya bisa leluasa memberitakan Injil. Tetapi yang diuntungkan itu tentu juga adalah wanita ini. Tapi ternyata hal positif ini tidak menguntungkan bagi orang-orang tuan-tuan perempuan ini. Yang biasa pakai jasanya orang ini. Kalau kalian baca di ayat 19 mengatakan bahwa ada tuan-tuan yang menggunakan jasa wanita ini untuk mendapatkan keuntungan. Dan tentu saja mereka yang paling utama marah sama Paulus dan Silas. Kenapa? Karena sumber pendapatan mereka akhirnya diganggu sama Paulus dan Silas. Bukankah ini sebenarnya adalah gambaran manusia berdosa hari-hari ini? Cara kita melihat sesuatu udah begitu korup. Sehingga kita tidak memperdulikan mana yang benar dan mana yang salah. Karena semuanya dilihat dari kita untung atau enggak. Bukan tentang benar atau salahnya, tapi kebenaran itu dibandingkan dengan masalah aku untung atau enggak melakukan itu. Jujur saja, serakahnya kita akan keuntungan seringkali menumpulkan hati kita untuk melihat sebuah keadilan, bahkan untuk melihat sebuah kebenaran. Serakahnya kita untuk meraih keuntungan menumpulkan hati kita untuk melihat kebenaran. Karena seringkali yang bikin kita itu pada akhirnya ditimbang itu bukan tentang benar atau salah. Kalau benar atau salah kecenderungan kita tahu. Tapi biasanya yang kita timbang itu ini benar sih menurut Alkitab, tapi aku rugi. Yang dihitung itu untung atau benar. Yang jadi perbandingan itu dua pada akhirnya. Nah, bukankah lately kita sering mendengar bahwa berita-berita tentang mujizat itu dalam tanda kutip lebih digemari sama orang daripada pengajaran firman. Karena jujur saja mujizat lebih ke arah menguntungkan kita kan. Makanya kita kejar itu. Sedangkan kalau ngomongin firman itu lebih ke arah ngomongin tentang apa yang harus dihilangkan dari kebusukan kita kan. Sebenarnya seperti itu. Seringkali gini. Sekali kadang kita melihat kita tidak merasa diuntungkan, kita itu dengan gampang kita melawan gitu. Sekalipun yang bikin kita tidak untung itu adalah sebuah kebenaran. Ya kan? Ini lately jadi memang menjebak kita. Kita menimbang kebenaran firman dengan keuntungan apa yang kita bisa dapatkan gitu. Nah, yang saya maksudkan adalah kayak gini. Tujuan hidup dalam kebenaran firman itu pada dasarnya bukan untuk mencari keuntungan kan. Tapi untuk mencari pengenalan dan pengalaman. Karena itu tujuan hidup kita untuk dalam firman Tuhan. Karena memang di dalam firman Tuhan tidak ada diomongin tentang kalau semisal kamu, memang sih ada. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Kemudian supaya hidupmu, perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Ayatnya bilang kayak gitu. Tapi tujuan utamanya ternyata bukan keuntungan itu sendiri. Tetapi tujuan utamanya ada pengalaman dan pengenalan bersama dengan Tuhan. Nah, yang saya maksud adalah demikian. Seringkali kita juga terjebak seperti orang-orang di Filipi. Mereka tidak lagi mementingkan kebenaran demi mendapatkan keuntungan. Jika kita baca lagi, kala itu orang-orang kaya tuan-tuan perempuan ini, orang-orang berhasil dalam tanda kutip itu, pada akhirnya menyiksa Paulus dan Silas juga. Mereka dipukuli, dan bayangin kala itu waktu dipukuli, mereka ditulis didera. Didera itu maksudnya itu dipukul guys. Kalau Yahudi pukulannya itu 40 kurang 1. Maksudnya 40, kurang 1 . Enggak gitu. 40 kurang 1. 40 kurang 1 ini sikat. Enggak. Tapi yang kali ini dia dipukul memang benar-benar kayak keinginan tuannya ini. Dipukul dan bayangin. Orang kalau zaman dulu didera itu maksudnya mereka ditelanjangi dulu. Dan bagian yang dipukul adalah bagian yang tertutup baju biasanya. Itu yang dipukul. Bak. Bukan tangan, bukan. Tapi benar-benar badan yang dipukul itu kayak gitu. Jadi bayangin. Paulus dan Silas yang sesungguhnya nggak salah apa-apa. Benar nggak? Dia nggak salah apa-apa. Namun tanpa diadili. Dia tidak diadili. Tapi mereka disiksa di depan umum dan pada akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Kita masuk ke poin kita pertama, unexpected journey. Sejujurnya kalau kita
telaah lagi, Paulus dan Silas ini kan sebenarnya maksudnya baik. Mengabarkan Injil, asik. Ya kan? Lalu yang dilakukan Paulus untuk mengusir roh jahat itu pun saya percaya itu adalah hal yang baik. Karena memang dalam tanda kutip kita bisa melihat wanita ini sembuh pada akhirnya gitu. Dari roh tenung itu kan. Mungkin kalau kita baca, dari sisi kita membaca itu, kita baca sampai habis itu nggak sampai 10 menit tadi. Nggak sampai. Tapi bayangin yang terjadi pada Paulus dan Silas itu lebih dari berjam-jam bahkan. Seharian dia disiksa, seharian mungkin dia, bukan seharian ya, maksudnya semalaman dia harus ada di penjara dengan luka-lukanya. Nge-gym aja itu sakit semua bro. Apalagi dipukulin. Mau nyoba? Saya sih enggak mau. Sejujurnya saya enggak mau. Bayangin aja, kalau perasaan Paulus dan Silas, saya percaya mereka punya iman, saya percaya mereka punya iman. Tapi saya percaya mereka juga manusia. Mereka pasti ngerasain, mereka deg-degan, mereka merasa malu, mungkin waktu disiksa dan dipermalukan. Yang miris lagi itu, yang bikin miris tahu nggak apa? Yang menjebloskan mereka bukan tentara yang berwenang. Tapi yang menjebloskan mereka adalah orang-orang biasa. Rakyat juga. Tapi mereka kaya, berpengaruh dan disebut penguasa. That's it. Sampai kepala penjara tunduk pada otoritas dari tuan-tuan ini. Mungkin penguasa adalah orang yang berkuasa mungkin waktu itu ya mungkin. Tapi apakah mereka diadili? Tidak. Sepertinya ala kadarnya aja mereka cuma diomongin. Mereka ini mengabarkan sesuatu yang orang Rom gak boleh dengar. Gitu. Makanya langsung gas gitu. Ya selebihnya ya memang pada dasarnya gimana ya. Pada akhirnya kita bisa ngelihat di sini ketika dia diproses kemirisan-kemirisan yang terjadi. Kepala penjaranya pun disebutin tiba-tiba metuntung ada kepala penjara. Siapa lagi ini? Habis tuan-tuan ini kemudian tiba-tiba muncul kepala penjara. Nah kepala penjaranya juga langsung nurut. Disuruh jaga sungguh-sungguh, ditaruh di bagian tengah. Ya kan, penjara bagian tengah. Dipasung lagi, dibelenggu maksudnya. Bayangin tidak ada surat perintah penangkapan, langsung dijeblosin. Dan kepala penjara nurut. Ya kan? Karena memang pada dasarnya kalau kita bisa lihat dari cerita ini, sepertinya memang kepala penjara saat itu tingkatannya dalam tanda kutip tidak lebih tinggi dari orang-orang yang nyuruh untuk dipenjarakan. Benar? Selebihnya kepala penjara ini lebih nurut kepada mereka yang berkuasa gitu. Makanya dia nurut. Singkat cerita Paulus dan Silas dibelenggu. Dan sejujurnya di unexpected journey ini sama sekali kita tidak bisa melihat keuntungan yang dimiliki oleh Paulus dan Silas. Sama sekali tidak. Padahal tujuan awalnya adalah baik. Tetapi prosesnya gak baik. Ya kan? Tapi toh dari sini kita belajar mereka tetap mempertahankan kebenaran yang mereka percaya. Gini guys, seringkali kita berada pada kondisi kita itu harus nimbang mana yang benar dan mana yang untung. Wah kalau aku ikutan judi ini menang banyak nih, duitnya gede nih. Tapi Alkitab gak boleh judi. Oh tapi kan ini game. Alkitab kan gak pernah ngelarang game. Kan? Bisa aja. Oh ini gak boleh, ini kafir karena ini Zeus. Coba kalau ganti nama Yesus. Gak mungkin terjadi, itu tidak mungkin terjadi. Ya kan gak mungkin. Wah daripada pelayanan bikin capek doang, yang mending push rank di rumah gak sih? Ya kan? Daripada aku datang ke gereja, aku bisa ambil job nih dari pagi sampai malam. Gerejanya online aja. Kan yang penting gereja. Daripada ini yang mending itu. Daripada itu yang mending ini. Shalom kaum mendang-mending. Kaum mendang-mending. Tapi dari cerita ini perjalanan yang tidak diekspektasi oleh seorang Paulus dan Silas ini. Justru membawa mereka melihat mujizat Tuhan. Ini yang menarik. Keputusannya untuk tetap mempertahankan kebenaran itu. Membuat Paulus dan Silas pada akhirnya menemukan bahwa ada mujizat yang terjadi. Di kala itu, gempa bumi yang hebat itu. Bayangin, respon benar seorang Paulus dan Silas, saya bilang respon benarnya membawa dia untuk melihat. Bukan membuat mujizat terjadi, bukan. Respon benarnya bukan membuat mujizat terjadi, bukan. Tapi respon benarnya membuat dia
akhirnya bisa melihat mujizat terjadi. Yang bikin mujizat tetap Tuhan kehendaknya. Ya kan? Membawanya untuk jadi saksi kebesaran Tuhan atas dunia ini. Demikian juga dalam kehidupan kita, mempertahankan kebenaran itu bukan soal untung atau rugi. Tapi tentang kamu mau tetap sama Tuhan atau mau sama dunia. Kalau demi mempertahankan kebenaran yang kamu yakini dalam Tuhan, kamu harus kehilangan pacar yang ngajak kamu seks di luar nikah. Percayalah one day Tuhan akan kasih kamu lihat bahwa ngikut Tuhan itu worth it. Ngikut Tuhan itu gak selamanya enak. Tapi ngikut Tuhan itu worth it. Kayak kata Hizkia, mendingan kita rugi tapi kita kenal Kristus. Ya kan? Bahkan Paulus pernah bilang segala sesuatunya ku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Puji Tuhan tidak ini ya, salahin Cidevi ya. Berarti benar. Berarti ayat yang saya sebutin benar. Nah, demikian juga dengan hal-hal rohani yang kita lakukan guys. Kadang kita juga, jujur aja kita saat teduh. Aku ikut doa pekerja kak, aku ikut retreat pekerjanya Royal. Bersama Bu Kim dan kawan-kawan. Bersama dengan papa mamanya Zeva loh. Papa mamanya Zeva aku ikut kak. Aku bahkan sekelompok sama Pak Musa loh. Aku bahkan dibangunin pagi-pagi sama doanya Pak Arifin loh. Ya kan? Mau kamu ngelakuin saat teduh, doa pekerja, doa pribadi ikut juga, penyembahan, briefing roket ikut, briefing kayak gizi ikut. Tapi sayangnya ketika ngelakuin itu semua kalian berharap diberkati Tuhan. Kita berpikir dengan penyembahan ini kita akan diuntungkan, kita akan diberkati. Apa bedanya kita sama orang-orang yang datang ke dukun? Kita ngasih menyan, kita beliin ini, beliin itu. Motong ayam, dada ayam diambil. Dada ayam diambil daripada beli Superindo ya kan. Protein tinggi. Tapi pada akhirnya kita merasa kita pengen diberkati banget. Yuk kita pengen banget. Pengen banget, kita beruntung pengen banget. Tapi kalau itu jadi tujuan utama kita ketika kita melakukan kegiatan agama kita, kamu sedang salah jalan. Karena saya percaya bahwa gini, sama halnya juga dengan hal-hal doa-doa kita. Kita lihat dulu, Paulus dan Silas, tidak ada catatan keluhan di doa mereka. Yang dicatat sama Alkitab itu justru nyanyian pujian yang mereka naikkan. Dan didengar oleh seluruh penjara, seluruh. Ya kan? Saya nggak tahu sih di penjara itu mereka ngerasa berisik banget, saya nggak tahu. Tapi yang pasti seluruh penjara dengar puji-pujian mereka. Ya kan? Alkitab mencatat nyanyian pujian yang mereka naikkan. Habis dipukulin, tetap aja muji Tuhan. Fokus mereka tetap di Tuhan. Itu doa-doa mereka loh. Nah untuk itu gini, jika penyembahanmu, saat teduhmu, dan doamu cuman untuk mendatangkan keuntungan buat kamu gak lagi melakukannya untuk Tuhan. Kamu sedang melakukannya untuk dirimu sendiri. Jika penyembahan, doa, saat teduh hanya agar kamu diberkati, kamu tidak sedang memuliakan Tuhan, kamu memuliakan dirimu sendiri. Kamu sedang tidak ingin memuliakan Tuhan. Daripada foto nanti tak kirim satu-satu guys. Kecil banget soalnya, kecil banget. Nanti tak kirim satu-satu guys. Oke. Jadi bisa melihat Tuhan melakukan mujizat itu bonus guys. Dari kejadian ini aku belajar itu. Saat kita fokus sama raja, ini kerajaan kan kita teologi kingdom bro. Saat kita fokus sama raja, fasilitas itu ngikutin. Tapi ingat ini, memang waktu kita fokus sama raja, fasilitas itu ngikutin. Tapi jangan mengikat kita pada fasilitas yang ngikutin itu. Kan fasilitas yang ngikutin, ngapain lu ngikat dirimu ke fasilitasnya? Ikat dirimu pada Tuhannya. Kan itu yang seharusnya. Karena fokus dari awal pada dasarnya ada sang raja. Kalau fokus minta fasilitas, percaya. Saat rajanya kasih fasilitas, kita dengan mudah tinggalin rajanya. Balik lagi ke Paulus dan Silas. Mujizat udah terjadi. Gempa bumi, kemudian pintu penjara kebuka. Bukan hanya pintu penjara, belenggu mereka terbuka. Ini aneh banget.
Gempa tapi gempa ini, belenggunya yang terbuka kan. Aneh kan, kayak apa nih? Apa nih? Kan nggak tahu kan? Tapi coba bayangin. Mereka tidak kabur, ya kan? Mereka ada tetap di penjara, mereka melihat mungkin ada peluang di sana. Tapi yang menarik adalah mereka tetap fokus pada kebenarannya. Karena saya coba memikir ya, kalau misal dia membiarkan kepala penjara itu bunuh diri dan kemudian dia kabur, mungkin pemberitaan Injil tidak akan terjadi di Filipi. Karena bagi orang-orang Filipi mungkin mereka berpikir kalau mereka kabur berarti mereka salah dong. Berarti benar salah dong. Berarti ya ngapain gue dengerin buronan, ya kan? Kayak semacam itu kan. Mereka akan gagal memberitakan Injil sebab seluruh negeri, seluruh kota akan benar-benar mempercayai mereka itu orang-orang jahat gitu. Nah, untuk itu kita masuk ke poin kedua, the plot twist story-nya, the unnoticed person. The unnoticed person. Gini guys, Paulus dan Silas itu berada dalam keadaan difitnah, benar? Ya, seluruh Filipi itu mencurigai mereka. Nah, tapi pada saat itu dia masuk penjara pun tidak dihakimi gitu. Jadi sebenarnya itu masih kayak abu-abu nih. Berita itu masih abu-abu. Oh ada penyesat. Iya tak. Penyesat. Mungkin masih abu-abu beritanya dan lain sebagainya. Makanya sebenarnya ketika Tuhan membuka itu semua dan pintu terbuka. Saya tuh sempat berpikiran ya, kalau memang mereka tidak kabur, lantas kenapa Tuhan kirimkan gempa? Kenapa Tuhan susah payah bongkar pintunya, bongkar belenggunya ya kan? Tapi dari pembacaan kita, saya tahu bahwa tujuan awal Tuhan membuka itu semua itu bukan untuk membebaskan seluruh jamaah, bukan seluruh tawanan. Saya susah, tawanan tadi apa? Jamaah kayaknya. Bukan. Seluruh tawanan bukan. Tapi Tuhan melakukan itu supaya kepala penjara dan beserta keluarganya dengerin Injil hari itu. Dan ini plot twist story-nya. Kalau kalian baca awal-awal cerita, ini sama sekali tidak mengkisahkan tentang kepala penjaranya. Di cerita manapun yang saya tahu kalau judulnya kepala penjara, misal nih ceritanya adalah anak yang durhaka. Cerita awalnya pasti kalau nggak ibunya ya anaknya, ya kan? Nah ini cerita judulnya adalah kepala penjara. Tetapi di prolognya, di awal-awalnya yang diceritain cuma Paulus, Silas, tuan-tuan perempuan. Tidak ada sama sekali tiba-tiba ya plot twist story-nya tiba-tiba kita tahu, oh ternyata ada loh kepala penjara ini. Saya pun ketika saya baca ini, saya baru notice ada kepala penjara ini. Waktu dia sujud di hadapan Paulus dan Silas, baru aku notice tuh. Kalau kepala penjara ini ada nih tokoh ini di sini. Dan ini penting kayaknya gitu. Nah dari titik ini kita jadi tahu bahwa kepala penjara ini adalah the unnoticed person dalam cerita ini yang justru dapat perhatiannya Tuhan. Dan ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang notice pada the unnoticed. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli pada orang yang gak dipeduliin. Bahkan kepada orang yang kita waktu baca pun kita gak ngerasa dia penting gitu. Dan ternyata Tuhan punya rencana besar memang untuk pertobatan Makedonia kala itu. Dan dimulai dari kepala penjara beserta keluarganya salah satunya. And you know what? Saya tuh merenungkan ya, Tuhan itu bisa aja memanggil pemimpin-pemimpin Roma, pemimpin kota, tuan-tuan yang punya kuasa dan uang tadi juga tadi. Ya kan? Namun Tuhan memilih pribadi yang menurut saya nyawanya dan hidup matinya itu tidak sepenting tahanan yang harus ia jaga. Why? Karena bayangin aja ketika dia berpikir bahwa tahanan itu keluar, dia berpikir untuk mati aja gue. Berarti nyawanya dia ditentuin dari penjara itu ada atau enggak orangnya. Tidak lebih penting daripada tahanan-tahanan yang dia jaga. Makanya saat ia tahu penjara kebuka, dia mau bunuh diri. Ya kan? Namun gini, Tuhan pun tuliskan plot twist dalam hidup kepala penjara ini. Dia yang seharusnya mati karena bunuh diri, malah diselamatkan berserta dengan keluarganya. Tuhan melawat dia dan seisi rumahnya. Dan
note yang paling tebal yang bisa saya ambil dari sini adalah kejadian ini adalah sebuah kejadian di mana Tuhan sedang menunjukkan keagungannya. Dan Tuhan seperti layaknya pengacara yang dengan cara ini menyatakan bahwa Paulus dan Silas memberitakan Allah yang benar. Karena Allah yang benar itu bisa melakukan itu semua. Allah yang benar yang diberitakan oleh Paulus dan Silas bisa membuka belenggu yang diciptakan oleh manusia. Manusia membelenggu mereka tetapi Tuhan membebaskan mereka. Dan Tuhan membuktikannya, Tuhan menyatakan dirinya. Nah gini guys, setelah kepala penjara dan seluruh keluarga itu bertobat, menerima Tuhan Yesus, dikatakan di Alkitab bahwa dia begitu bergembira karena sekarang telah percaya pada Allah. Nah, inilah orang-orang bersuka cita karena telah menerima berita Injil. Tuhan memberikan kesempatan ini kepada orang-orang Yahudi sebenarnya, tetapi banyak dari mereka nolak pemberitaan keselamatan ini. Bukankah ini juga kita alami sebenarnya kan? Kita kadang-kadang gagal mengalami sukacita besar seperti kepala penjara ini. Kita menganggap bahwa berita tentang keselamatan ini adalah berita yang biasa-biasa aja. Berita yang diberitakan hanya sekali setahun. Gitu. Kita mendinai bahwa pada dasarnya Roh Kudus pun selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita harus selalu mengingat. Kenapa Roh Kudus itu bisa tinggal dalam hati kita kalau bukan karena Kristus mati buat kita? Kalau kita coba renungkan lagi, ada juga orang-orang yang mengabaikan berita ini karena telah nyaman dengan keadaan hidupnya yang lama. Ada juga orang-orang yang menolak berita bahwa Injil ini harus masuk dalam kehidupannya karena dia merasa tidak ada untungnya aku ikut Injil. Jemaat juga gak nambah banyak. Jemaat gak nambah banyak, perpuluhan juga dikit. Persembahan juga dikit segitu-gitu aja, ngapain gue ubah pengajaran. Yang diubah lighting dong. Kan seperti itu sebenarnya. Tapi bukan berarti kita tidak akan merubah lightingnya. Jadi ketika kita merubah lighting, percayalah kita masih stay pada pengajaran yang benar. Intinya gitu. Tapi pada dasarnya kita kudu ngerti bahwa dari kepala penjara ini kita tahu bahwa ternyata ketika keselamatan itu hadir kepada seseorang yang benar-benar melihat keselamatan itu indah, maka keselamatan itu akan jadi dasar untuk sebuah kehidupan yang begitu indah. Makanya kadang-kadang kita gagal memahami keindahan Kristus karena kita tidak melihat keselamatan itu penting. Kadang-kala kita gagal paham bahwa yang terpenting adalah aku sembuh dari penyakitku. Aku sembuh dari kankerku mungkin. Aku sembuh dari ambeyenku mungkin. Aku sembuh dari batu covidku mungkin. Ya kan? Kadang-kala kita terjebak di sana sampai kita lupa bahwa ada mujizat terbesar yang Tuhan pernah lakukan. Apa? Dia jadi manusia, turun ke dunia, mati buat kamu dan saya. Bukankah itu mujizat terbesar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Kita yang tadinya ada di dalam gelap menuju terangnya yang ajaib. Kenapa? Itu mujizat terbesar. Karena mustahil bagi orang yang udah ada di kegelapan pada akhirnya bisa menuju ke terang yang ajaib. Kalau bukan, Tuhan sendiri yang mati buat mereka. So, saya tutup dengan satu cerita. Tenang. Cerita saya tidak menutup. Tapi saya ceritain ada satu cerita bagus ya. Dengerin baik-baik ya. Sandwich, foto sandwich, asik. Story of sandwich, asik. Ada seorang pria baik hati. Dia menemui banyak orang terlantar, dia menemui orang-orang pengemis-pengemis, anak-anak terlantar juga. Sampai orang-orang hebat juga ditemuin, orang-orang kantoran, di seluruh penghujung kota. Dia datangin semua sambil bagiin sandwich. Satu persatu dikasih sandwich. Hingga pria baik hati ini sampai kepada satu anak. Dia bagiin sandwich ini kepada anak ini. Dibagiin kepada anak ini. Dan bagi anak ini adalah sandwich yang begitu berharga. Dan sandwich ini begitu enak banget. Kenapa? Karena anak ini memang sudah biasa ditelantarkan ayah ibunya karena ayah ibunya kerjaannya cuma tengkar setiap hari. Alhasil dia merasa hidupnya tidak ada yang memperhatikan. Jadi ketika mendapatkan sandwich itu, untuk pertama kalinya dia merasakan ada kebaikan yang sampai kepada hidupnya. Dan dari titik itulah, si anak kecil ini mau menjadi pribadi yang bisa membantu orang lain. Singkat cerita, dia jadi pengacara, dia berhasil jadi orang yang berguna bagi sesamanya.
Hingga satu saat ketika dia pulang dari membela, dari kerjaannya, dia pulang dari membela kliennya. Dia melihat ada seorang pria yang begitu baik hati. Pria ini membagi-bagikan sandwich ke orang-orang dan anak-anak. Familiar dia. Dia kejar pria baik hati ini dan pengacara ini bilang, Tuhan, masihkah ingat sama saya? Tuhan ingat gak sama saya? Saya pernah Anda berikan sandwich juga. Kini saya udah jadi pengacara dan membantu banyak orang. Lalu sang pria baik hati ini bilang, tentu aku ingat kamu. Kamu yang nerima kebaikanku waktu itu. Dan kamu menjadikannya dasar untuk melakukan kebaikan dalam setiap langkah hidupmu. Bagaimana bisa aku melupakanmu? Pria baik ini juga bilang, ribuan orang aku berikan sandwich yang sama. Yang lain, ketika dia udah terima sandwich, minggu berikutnya dia akan datang lagi untuk minta sandwich yang lain. Seolah-olah aku berkewajiban untuk memberikan sandwich itu pada mereka. Ini cerita yang aku modif dari salah satu scene di drama Korea, Goblin. Kalau kalian pernah tahu, ada salah satu ceritanya. Kadang kita kayak orang-orang yang datang lagi ke pria baik hati ini untuk minta sandwich. Lagi, dan lagi. Kita datangi Tuhan seolah-olah Tuhan punya utang sama kita. Seolah-olah Tuhan itu punya kewajiban untuk buat kita untung. Ya kan? Seolah-olah Tuhan itu hutang mujizat sama kita. Sama kayak yang saya bilang tadi. Berita tentang keselamatan itu udah sampai ke ribuan orang kan. Ada yang tersinggung, ada yang bilang itu bohong, ada yang ngehujat, ada yang gak suka. Ada yang gak nerima karena memang gak ada untungnya buat dia. Namun ada juga bagi mereka yang menganggap kabar keselamatan ini adalah dasar dari mereka bersuka cita dan pada akhirnya hidupnya berubah. Guys, I want to tell you, kita mungkin tidak kenal orang-orang sekitar kita. Satpam di Superindo, kita gak kenal mereka. Petugas polisi, orang-orang di sekolahmu, kuliahmu, kita gak semuanya kenal. Saya setiap hari itu nyapain ini loh, satpam-satpamnya di Superindo itu saya sapain. Sapa kamu, bukan. Maksudnya saya nyapain mereka, tapi apakah saya tahu nama mereka enggak? Saya cuma tahu satu nama, Anang, Pak Anang. Ada namanya Pak Anang, that's it. Tapi once ketika saya tahu namanya Pak Anang, guess what? Seluruh satpam-satpam Superindo selalu ngomong, nyari Pak Anang ya, selalu gitu. Itu merubah cara kami akhirnya guyonan gitu. Pada akhirnya merubah semuanya. Kadang kebaikan yang kita lakukan sama seseorang, itu kita gak pernah tahu ternyata Tuhan sedang kerja melalui kebaikan itu loh. Ya kan? Kadang juga perhatian yang Tuhan perhatian yang kita kasih kepada orang lain, boleh next? Perhatian kita pada mereka yang tidak diperhatikan itu, kadang-kadang adalah salah satu bukti kasih Tuhan kepada mereka melalui kita. Nah, seringkali kita ini menyepelekan itu semua. Kita menganggap bahwa orang-orang yang tidak kenal itu ya berarti tidak ya ngapain dilibatin dalam kehidupanku gitu. Mungkin kita berpikir udah cukup banyak yang nyakitin aku, ngapain satpam juga nyakitin aku. Mungkin kita berpikir gitu, tapi you know what? Orang-orang yang tidak kita kenal tidak akan membuat kita terlalu memperhatikan mereka mungkin. Pergumulan yang mereka sedang hadapi juga bukan kita gak peduli sama mereka. Hidup mereka juga gak peduli kita. Tapi pikirin gini, jika salah satu dari orang-orang itu ternyata adalah orang yang akan Tuhan pertobatkan. Orang-orang yang Tuhan pilih. Orang-orang yang Tuhan notice mereka ada di sana. Dan guess what? Tuhan mau pakai kamu untuk tobatin mereka. Bayangin itu kalau itu terjadi. Saya gak tahu mungkin kalau dalam kehidupan saya ada beberapa orang yang menurut saya ya ini gak ternotis sama sekali. Mereka adalah orang-orang biasa-biasa aja. Mereka bahkan tidak terlalu penting dan lain sebagainya. Gak ada untungnya mereka ada atau enggak. Mungkin juga kalian merasain itu juga. Ada mbak di rumah mungkin. Atau mungkin itu pembantu di rumah. Babysitter di rumah. Atau mungkin itu adalah orang-orang yang seringkali kita ketemu cuman sekedar, ya pak, ngomong apa sih pak?
Cuman sekedar itu mungkin kita datengin mereka. But I wanna tell you, kalau Tuhan izinkan mereka tahu kita dan kita tahu mereka, berarti ada misi pertobatan di sana. Ada misi Kristus diberitakan di sana. Is it impossible? Seems like impossible. Tapi ngomongin soal Injil diberitakan, bukankah semuanya jadi possible? Karena kalau ngomongin tentang bagaimana kita menaruh kasih kita kepada orang lain, itu sama halnya tentang ketika kamu menceritakan bagaimana Kristus hidup melalui kamu. Dan mereka, dan Kristus pun rindu untuk hadir dalam kehidupan mereka. Ya kan? So guys, yang saya tahu adalah Dia mengasihi orang-orang yang tidak ternotis oleh kita. Waktu saya di Roket tadi saya cuman berpikir, mungkin saya tantang mereka challenge satu persatu untuk memikirkan satu nama yang mungkin ada di kelas mereka. Mereka gak pernah pikirin kalau itu benar-benar ada. Kalau orang itu ada nih ternyata. Atau mungkin selama ini mereka adalah orang yang membuli mereka bahkan. Saya challenge mereka tadi dan saya duduk di sini ada satu kelompok ciwi-ciwi semua sebelah sini. Dan seru banget mereka cerita tentang teman-teman mereka, ada yang introvert dan lain sebagainya dan ada punya kasus sehingga akhirnya dikucilkan dan lain sebagainya. Dan saya bersyukur ketika mereka tarik kesimpulan, salah satu kesimpulan mereka adalah mereka harus jadi berkat buat orang-orang tidak ternotis itu. What a great message I think tentang bagaimana memberitakan Injil seperti itu. You know what? Memberitakan Injil itu bisa dibuka dengan memberikan perhatian lebih dikit kepada orang lain. Tanyain kabar mereka. Saya seringkali kadang-kadang kalau semisal dengan OB-OB sini, saya seringkali ya ngajak ngobrol mereka. Stephen kadang salah satunya juga sama Stephen. Ngajak ngobrol mereka, ngajak bercandaan mereka dan lain sebagainya. Ngobrol bercandaan sama mereka. Karena kami nggak tahu permasalahan hidup mereka seperti apa. Tapi yang kami tahu, kami ada untuk jadi berkat buat mereka. Satu kali ada ini tidak ada di skrip saya. Satu kali ada salah satu rekan staff yang ada, salah satu office boy juga di sini. Itu waktu beberapa minggu sebelumnya, itu saya udah ngelihat dia itu kayak suntuk dan lain sebagainya, ngajak bercanda kayak biasanya. Tapi saya selalu nanya, tiap kali saya nanya, ya apa kabar Pak? Aman ambil bujumu, buju keluru ya opo, enggak bercanda yang itu bercanda. Ya opo gini-gini bercanda gini-gini, ya apa anakmu ya apa, dia cerita soal anaknya, dia cerita soal istrinya dan lain sebagainya. Setahu saya memang dia kalau siang sering teleponan sama istrinya. Sering kali gitu. Tapi memang beberapa hari belakangan itu, aku gak tahu sih, dia kelihatan fine. Dia selalu bilang, gak apa-apa aku aman kalau gini. Tapi beberapa minggu setelahnya ada kabar istrinya meninggal. Dan pada akhirnya kami datang ke sana. Cuma berapa orang, 4 atau 3 orang datang ke sana. Waktu kami datang, dia ngomong, walah kok repot-repot. Enggak repot. Bagi saya, dia pun sama pentingnya kayak Pak Daniel. Kehadiran dia pun sama pentingnya dengan kehadiran kita semua tempat ini. Kenapa? Karena melalui dia seharusnya aku juga bisa melihat Kristus. Sama halnya dengan orang-orang yang diletakkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita gak kenal orangnya. Sama seperti Paulus yang awalnya tidak mengenal dan tidak memberikan fokus apapun pada fokus pelayanannya pada kepala penjara ini. Tapi Tuhan segera membuat keadaan yang menuntut Paulus berespon dengan cepat untuk memberitakan Injil pada orang ini. Makanya 2 Timotius 4 ayat 2 bilang gini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Perhatian ini, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kesimpulannya satu, jika ada kesempatan berarti saatnya Injil diberitakan.
Jika ada kesempatan, maka itu adalah saatnya Injil diberitakan. Karena saya percaya Tuhanlah yang mengetahui siapa miliknya yang akan dia pertobatkan, bukan kita. Tetapi walaupun kita tidak tahu, kita dituntut untuk memikirkan hal ini dan mempersiapkan kita. Bukankah sangat mungkin kalau orang-orang yang kita temui sehari-hari, yang keadaan hidupnya ataupun pergumulannya tidak kita ketahui sama sekali, justru mereka adalah orang-orang yang Tuhan akan panggil. Ketika tiba kesempatan untuk memperkenalkan Kristus, saya berdoa biar kita semua peka dan kita tidak mengabaikannya. Kiranya Tuhan memakai kita semua untuk mengabarkan Kristus. Karena saya percaya, ini saya kutip dari Pastor Hizkia, kesempatan itu akan selalu ada. Kitanya yang seringkali terlalu sibuk. Kadang kita juga sibuk nyari mujizatnya. Kita nunggu momen untuk apa? Nunggu momen dulu lah untuk keluar dari penjaraku. Nunggu momen lah sebelum hidupku itu baik dulu lah baru bisa memberitakan Injil. No. Siap sedialah baik atau buruk waktunya. Sebab kami percaya, kami semua leader di sini percaya, ada sebuah misi di balik setiap mujizat yang terjadi. So guys, berkat itu udah disediakan kok untuk kita semua. Kemampuan untuk memberitakan Injil itu udah disediakan untuk kalian semua. Tinggal kalian mau pakai itu atau enggak. Bukankah kita sama-sama punya Roh Kudus yang membuat kita merenung? Bukankah kita punya Roh Kudus untuk akhirnya kita melihat kebaikan Tuhan? Bukankah kita punya Roh Kudus yang menuntun kita menyembah Dia? Bukankah kita punya Roh Kudus untuk menceritakan Kristus pada orang-orang yang belum mengenal Dia? Saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala sebentar. Saya tahu memberitakan Injil itu juga pasti akan ada tantangan, I know. Tapi mengutip kata-kata dari Pastor Daniel Yanuar, kalau ada visi, pasti ada provisi. Kalau Tuhan udah kasih kita untuk kita bisa menginjil, percayalah Tuhan yang akan ciptakan waktunya, ciptakan keadaannya, untuk akhirnya kamu bisa memberitakan Injil.